sebenarnya dalam proses sekarang ini, ya kalau menurut Mas Roy maafnya Pak Jokowi tidak berpengaruh, artinya siap dong menjalani proses hukum yang sedang berjalan sekarang. Ini kalau dalam bahasa tradisional Jawa, Jokowi ini lamis. Lamis itu apa? Munafik. Ya gitu lah, nggak mungkin dia akan menjadi, makanya saya ketawa aja. Dia ngomong apa enggak usah dianggap, nih media juga iseng aja sih tanya ke Jokowi. Nggak iseng dong, kan memang ini kan harus dipantau gimana prosesnya. Maksudnya gini, karena Jokowi itu selalu cari panggung. Ya, jadi dia selalu mengeluarkan kata-kata yang biar heboh. Beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu dia bilang ada orang besar, ada saya tahu siapa, nggak usah anu. Akhirnya apa? Jadi isu kan. Jadi kalau sebenarnya kalau pemerintah atau hukum itu mau fair, orang ini harus tangkap ini. Karena membuat kegaduhan, selalu bikin kegaduhan, selalu bikin isu. Itu klaim dari Mas Roy apa gimana? Oh iyalah kalau fair ya. Contohnya kalau fair ya, kayak Heliana, ya wakil gubernur Bangka Belitung. Itu kena ijazah palsu, kena juga pada yang ngelapor cuma anak mahasiswa. Jadi harusnya dia juga kena, ini masyarakat menilai kok Mbak. Oke. Gitu, orang ini mau pakai ijazah palsu tapi nggak dikenain apa-apa. Itu kan parah. Baik, menurut Mas Semar apakah ada ketidakadilan dalam proses hukum yang disebut oleh Mas Roy? Nggak ada lah, semua juga sudah on the track, proses hukum on the track, profesional, para penyidik dan lain sebagainya. Dan kalau disampaikan Pak Jokowi cari panggung, nggak kebalik itu. Pak Jokowi itu wali kota Solo 2 periode, gubernur 1 periode, presiden 2 periode, masih mau cari panggung. Justru nyari panggung itu ya Roy Suryo dan kawan-kawan. Mungkin sudah bagian dari hidupnya kan gitu. Jadi harus cari panggung terus. Nah kalau Pak Jokowi yang nggak cari panggung, tapi begini, ini sebenarnya disampaikan Pak Jokowi mengulang dari apa yang saya sampaikan. Karena saya sudah pernah sampaikan itu, Pak Jokowi akan, maksudnya gimana? Pak Jokowi akan menunjukkan ijazah dari SD sampai S1 waktu itu, tapi Mas Roy nggak percaya, nggak mungkin. Terus saya bilang, kan gitu loh, Pak Jokowi itu akan menghargai proses hukum itu dan akan ditunjukkan, nggak percaya juga. Jadi Pak Jokowi itu memang menegaskan apa yang kita sudah sampaikan sebelumnya, jadi bukan barang yang baru. Jadi Jokowi ngikutin Semar. Wah, hebat. Bukan ikuti saya, bahwa saya itu komunikasi dengan Pak Jokowi, saya tahu alur pikiran Pak Jokowi itu yang sekarang akhirnya sekarang dipertegas banget juga. Ini Semar ini. Ya. Dan saya rasa Mas Roy sebagai mantan soulmate Pak Jokowi juga tahu juga alur pikiran Pak Jokowi seperti apa itu. Ya dan makanya saya bilang, makanya Mas Semar, saya bilang dia lamis. Orang tahu semua lamis itu. Mas Roy berhenti, nggak berhenti juga. Nah ya sekarang akhirnya wong tuduhan kita benar, ijazahnya palsu. Nah, bagaimana mau benar ijazah palsu kalau alat ujinya itu bukan ijazah asli? Makanya kita uji independen. Oke, yang juga oke Mas Semar. Mbak satu saja poin ya. Kenapa saya menegaskan itu? Kalau memang kita berpatokan sama penelitian yang ilmiah, alat ujinya itu memang itu kita lihat bukan barang yang asli. Bagaimana bisa sekarang diuji makanya. Itu Bang. Makanya harusnya sebelumnya jangan bicara soal palsu. Udah nggak apa-apa, hipotesis itu boleh. Gitu nggak bisa juga gitu ya. Publik juga kan akhirnya tahu loh. Tapi ini lucu nih. Alat ujinya ngambil dari media sosial, bukan ijazah asli Pak Jokowi, tapi sudah menyimpulkan. Iya yang posting orang-orang dia sendiri. Ini sangat Sandi Utama. Oke Mas Semar, ini menarik buat kita bahas nih. Soal alat ujinya, itu gimana sih Mas Roy, kenapa ingin ada alat uji lain gitu selain makanya yang harus diuji secara independen. Tapi ini tadi menarik ya. Jadi menariknya apa? Kalau dalam cerita pewayangan ya. Wah, ini menariknya ini bawa gini. Apa lagi nih Mas Roy propertinya? Semar. Ya ini Semar. Semar ini tadi. Kalau ada di sini akan kita beri Semar. Minum dulu Mas Roy, minum dulu. Apa? Semar ini seolah-olah memberi contoh kepada Petro. Wah ini kan lucu nih Semar kasih. Kalau dalam dia pewayangan betul Mbak. Semar itu memang lebih tinggi dari. Tapi di sini Semar itu bawaannya Petro. Jadi artinya gini. Semar ini, Mardiansyah ini punya uang kebesaran. Seolah-olah pikiran dia itu bisa kemudian melakukan kepada Jokowi. Alah ini di bawahnya Jokowi memang sekarang lagi numpang gajah. Gajah itu yang nggak punya ijazah, gitu ya. Jadi kalau dalam cerita pewayangan, semua itu sudah jelas ya. Ini nanti Petro ini akan hancur, akan jatuh. Oke, intinya gini. Maksudnya apa sih Mas Roy yang mau disampaikan? Maksudnya adalah bahwa apa yang Semar sampaikan tadi itu kan waham kebesaran, gitu loh. Jadi seolah-olah dia tuh lebih besar dari Petro. Petro aja sekarang udah menjadi kecil, maka semakin mengecilkan diri sendiri dengan mengatakan saya tidak akan memaafkan.
mau maafkan enggak, Mbak. Nggak ngaruh bagi kami RRT. Ya, nggak usah pakai maafmu. Tiada maaf dari kamu aja nggak apa-apa. Oke, nah, oke, Mas Semar apa yang Mas Semar tangkap dari pesannya Mas Roy tadi apa menurut Mas Semar? Nggak ada. Saya cuma menyampaikan bahwa saya tidak pernah merasa besar dengan siapapun, tidak. Cuman bahwa saya faktanya pernah menyampaikan apa yang disampaikan Pak Jokowi itu fakta, jejak digitalnya ada. Itu saja. Dan menurut saya memang nggak perlu minta maaf karena Mas Roy tahu pasti tidak dimaafkan kayaknya gitu secara pribadi, karena menurut saya proses hukum harus kita hargai apapun itu, dan publik juga harus tahu ujungnya nanti hukumnya seperti apa, apakah hasilnya seperti apa itu kita lihat gitu loh. Jadi memang sikap Roy Suryo untuk tidak meminta maaf ya sudah pas, emang nggak akan juga dimaafkan. Loh, tapi bahwa ketika mana ada kami minta maaf? Nggak ada. Sekuku ireng sekecil apapun nggak. Kriminalisasi, membangun yang salah dia kok kita minta maaf. Itu loh, kacau ini Semar ini. Menurut saya narasi-narasi yang memang dibangun untuk coba untuk menurunkan tensi proses hukum yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Padahal sejak awal mereka percaya diri betul bahwa ijazah Pak Jokowi tidak ada, dan ternyata ada. Oke. Memang palsu, Mbak. Ternyata ada yang dipegang Roy Suryo, ternyata yang palsu, yang dijadikan alat teliti. Ini termasuk orang palsu nih. Semar ini termasuk yang palsu juga. Kita lanjutkan begini. Sekarang kita balik lagi ke kasus hukumnya deh ya. Kan dari Mas Roy minta ada uji secara independen. Nah, Mas Semar apakah menganggap bahwa perlu atau tidak sih ada uji independen berikutnya dalam keaslian ijazahnya Pak Jokowi ini? Saat lagi di Sapa Indonesia, Pak. Tahan dulu ya. Minum dulu. Semar juga boleh. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama Roy Suryo juga Mardian Syah Semar. Saya ke Mas Roy. Jadi kalau uji independen tuh gimana sih yang dimintakan oleh pihaknya Mas Roy Suryo? Jadi sebenarnya ini sudah menjadi tren di pengadilan-pengadilan yang sekarang modern ya. Contohnya misalnya ketika ada kasus O.J. Simpson ya di Amerika ya tahun 90-an dulu. Ketika kemudian dia men-challenge ya, karena alat bukti yang ada itu atau barang bukti yang ada itu sarung tangan. Dan dalam pemeriksaan kepolisian sarung tangannya itu pasti cocok milik O.J. Simpson. Nah ternyata setelah ada uji forensik independen, suruh nyoba, lihat sarung tangannya nggak cocok. Dan ini pun dibenarkan juga ya di ruangan ini juga oleh kuasa hukum Jokowi ya Pak Rifai. Ketika Pak Rifai waktu itu mengatakan dia punya klien yang punya kelenjar getah bening. Kemudian di rumah sakit, pengadilan nggak mau, harus ada. Akhirnya Pak Rifai mengajukan uji independen dari rumah sakit yang kemudian netral. Akhirnya dilakukan, akhirnya bisa dibantarkan. Nah ini juga, jadi makanya kami mengajukan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, kemudian juga UI atau kampus lain ya. Saya dengar kemarin ada orang dari teman-teman dari kampus juga, jangan UI dong, UI kan ya quote and quote nggak terlalu suka sama UGM. Oke lah, mana aja lah, mau UI, mau ITB, mau IPB, pokoknya kampus yang punya itu. Atau misalnya ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, itu yang punya peralatan CMV yang juga bisa memeriksa dokumen itu asli atau tidak. Nah nanti dokumen yang kemarin diributkan itu ya yang tidak pernah atau tidak boleh kami pegang, dan gak ada seorang pun yang megang ya, kalau ada orang yang berkata pernah megang tuh halu ya, itu mengatakan kalau itu nanti diperiksa, kertasnya diuji, pas fotonya yang terlalu amat sangat kontras itu, yang dalam pengalaman saya itu nggak mungkin dari tahun 85, itu kemudian diuji secara independen, nanti akan ketahuan itu cetakan tahun berapa. Tapi itu gitu. Dikabulkan atau tidak sih, dibolehkan ya, atau tidak? Kita mengusulkan itu, dan makanya pengadilan ini nanti akan teruji oleh masyarakat juga. Kalau memang fair, ya pasti akan dibuka itu. Tapi kalau enggak ya udah ketahuan. Contohnya juga tadi, kenapa saya mencontohkan Bu Heliana sebagai wakil gubernur Bangka Belitung ya. Itu kalau fair, ya equality before the law, harusnya ada indikasi itu kena pasal 363, 263 atau 264 tuh bisa kena juga gitu loh orang-orang